Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang audit ekuitas, sifat dan contoh ekuitas. Dari segi perusahaan, modal merupakan kewajiban perusahaan kepada pemilik perusahaan. Sedangkan dari segi pemilik perusahaan, modal adalah bagian hak pemilik atas kekayaan bersih perusahaan atau harta dikurangi kewajiban. Di dalam suatu perusahaan, perorangan modal terdiri atas modal pemilik tunggal, laba yang diperoleh dalam suatu periode, dan tambahan setoran modal akan menambah saldo modal. Kerugian yang diderita dalam periode dan pengambilan prive akan mengurangi saldo modal. Dalam badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas atau PT, permodalannya terdiri dari modal menurut akte pendirian yang telah disahkan Menteri Kehakiman dan HAM. A. Modal dasar authorized capital. B. Modal ditempatkan issued capital. Dan C. Modal disetor paid up atau paid in capital. Treasury stock, saham perusahaan yang sudah beredar lalu dibeli kembali oleh perusahaan. Premium, agio atau discount, disagio dari perusahaan penjualan saham, baik penjualan saham biasa, common stock, maupun saham preferred stock. Selisih kurs atau modal disetor, selisih kembali penilaian aktiva tetap untuk perusahaan yang melakukan revaluasi aktiva tetap berdasarkan peraturan pemerintah. Retained earning, laba ditahan atau sisa laba tahun lalu, atau defisit accumulated loss, sisa rugi tahun lalu. Tujuan pemeriksaan atau audit objektif ekuitas. 1. Untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang baik atas ekuitas, termasuk internal kontrol atas transaksi jual beli saham, pembayaran, dividen, dan sertifikat saham. Kedua, untuk memeriksa apakah struktur ekuitas yang tercantum di neraca sudah sesuai dengan apa yang tercantum di akte pendirian perusahaan. Ketiga, untuk memeriksa apakah izin-izin yang diperlukan dari pemerintah yang menyangkut ekuitas, misalkan dari Departemen Kehakiman, dari HAM, BKPM, BKPMD, Bapepam, KPP, dan SK Presiden RI telah dimiliki oleh perusahaan. Keempat, untuk memeriksa apakah perusahaan terhadap ekuitas telah mendapat otorisasi baik dari pejabat perusahaan yang berwenang, direksi, dewan komisaris, rapat umum pemegang saham RUPS, maupun dari instansi pemerintah. Kelima, untuk memeriksa apakah setiap perusahaan pada retained earning atau accumulated losses didukung oleh bukti-bukti yang sah. Keenam, untuk memeriksa apakah penyajian ekuitas di neraca sesuai dengan akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, dan hal-hal yang penting sudah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Prosedur audit yang disarankan: pelajari dan evaluasi internal kontrol atas ekuitas dan transaksi jual beli saham, pembagian dan pembayaran dividen dan sertifikat saham. Minta kopi dari akte pendirian SK Presiden untuk disimpan dalam permanent file.
Cocokkan data yang ada dalam akte pendirian tersebut dengan modal yang tercantum di neraca dan penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan. Untuk perusahaan yang baru didirikan dan perusahaan yang mempunyai tambahan setoran modal dalam periode yang diperiksa, periksalah bukti setoran dan bukti pembukuan lainnya serta otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang dan instansi pemerintah. Jelaskan dalam kertas kerja pemeriksaan beberapa modal dasar, modal ditetapkan, modal disetor, serta premium dan diskon dari penjualan saham. Jenis saham yang dimiliki perusahaan, beberapa jumlah common stock dan preference stock baik dari jumlah lembar maupun nilai nominalnya. Rincian pemegang saham. Periksa dokumen pendukung dari setiap perubahan dalam perkiraan retained earning atau defisit untuk mengetahui apakah penyebab tersebut sudah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang dan apakah adjustment ke retained earning atau defisit memang reasonable dan jumlahnya cukup material. Seandainya ada pembagian dividen, periksa apakah dividen dibagikan dalam bentuk cash dividend, stock dividend, atau property dividend. Pencatatannya sudah benar, baik pada waktu deklarasi dividen maupun pada saat pembayaran dividen. Sudah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang melalui notulen, rapat direksi, dan rapat umum pemegang saham. Aspek perpajakannya sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Periksa apakah akumulasi kerugian perusahaan, accumulated losses atau defisit, sudah melebihi modal disetor. Kalau hal ini terjadi, pertimbangan going concern perusahaan. Pertimbangan untuk mengirim konfirmasi ke pemegang saham atau Biro Administrasi Efek Stock Transfer Agent. Seandainya ada treasury stock, periksa bukti pembelian dan otorisasinya. Periksa bukti penjualannya dan otorisasinya jika treasury stock dijual kembali. Tanyakan kepada manajemen tujuan pembelian treasury stock. Apakah untuk memperbaiki harga pasar saham perusahaan atau untuk dibagikan sebagai saham bonus? Perhatikan bahwa treasury stock tidak berhak atas pembagian dividen. Periksa apakah penyajian ekuitas di neraca dan catatan atas laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. SAK. Buat kesimpulan mengenai kewajaran ekuitas.